Kali ini saya berkhotbah dari surat Yakobus. Saya beri judul Ciri-ciri Orang Kristen Sejati. Menu ibadah the whole day munculkan di depan sini. Kebaktian 1-5 sebagai berikut. Itu dia. Kita harus belajar bahwa menjadi orang Kristen yang sejati itu sekalipun tidak mudah, tapi tanda-tandanya akan nyata. Dan Tuhan akan memberi kita kemampuan agar kita menjadi orang Kristen yang sungguhan. Kita dengar kata-kata kalimat seperti Kristen KTP, hanya statusnya doang, itu betul. Tapi Kristen yang sejati itu terlihat dari buah-buah rohnya. Dan ini adalah sifat-sifat yang harus ada pada kita, apalagi kita itu hidup di akhir zaman. Kita yang pertama-tama saya akan bahas adalah tidak runtuh dalam masalah. Mari kita buka surat Yakobus pasal pertama. Yakobus pasal 1 ayat 1-8. Saya bacakan dulu ya. Semua firman Tuhan ayat-ayat ini saya akan bacakan. Tolong kita semua harus konsentrasi penuh. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 5 ayat saja, 5 ayat dulu. Nanti kalau ada waktu, saya continue. Kristen yang sejati, ciri ke-1 yang saya mau bahas hari Minggu ini adalah tidak runtuh dalam masalah. Kenapa saya sebut itu sebagai ciri? Karena Kristen sejati itu berarti Yesus hidup di dalam dirinya. Kalau Tuhan itu ada di perahumu tidak akan tenggelam. Itu bukan berarti bahwa kita tidak punya masalah. Masalah kita, masalah orang benar itu banyak. Tapi kita nggak akan runtuh. Paling tidak di dalam jiwa kita, kita tidak akan runtuh. Bumi dan langit bisa bergoyang. 1000 rebah di sisi satu, 10.000 di sisi satunya lagi. Biarkan sekalipun hati dan batinku habis lenyap. Ini saya mengutip ayat. Gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Orang Kristen sejati itu bisa lemah? Bisa lemah. Kadang-kadang kita merasa sudah habis lenyap. Hidupku ini sungguh-sungguh udah habis-habisan. Tapi orang Kristen sejati tidak akan bunuh diri. Dia tidak akan mengakhiri hidupnya. Karena tidak ada DNA di dalam dirinya itu yang namanya keruntuhan. Orang Kristen sejati itu jatuh paling bawah pun bottom rock, atau kalau sampai hidupnya itu betul-betul rubuh, jatuh ke bawah, dia pasti akan jatuh di atas batu karang yang teguh. Dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya. Apapun yang terjadi, Roma 8 berkata bahwa Tuhan bekerja sama dalam perkara yang terburuk sekalipun, gak hanya perkara yang baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Orang Kristen sejati juga tidak akan terus habis itu, ya sudahlah. Lalu dia lampiaskan, lalu mungkin ke alkohol dan sebagainya. Ya mungkin itu bisa terjadi pada bayi-bayi rohani. Tetapi kalau kita adalah orang Kristen yang tulen, yang sungguhan, yang sejati, di dalam diri kita ada kekuatan supranatural dari Roh Kudus agar kita bisa tabah melalui apapun dalam kehidupan ini. Kita harus mengerti dulu bahwa kekristenan itu bukan agama tapi hubungan dengan Allah. Apapun terjadi, Tuhan itu akan menjadi fondasi. Dan dia itu akan menopang, seperti lagu sekolah minggu. Zaman dulu waktu saya kecil sih saya mendengarkan lagu ini, saya senang sekali. Ya, yaitu apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa dasar kekuatanmu
adalah iman. Dan iman itu tidak bisa tercuri. Karena iman itu karunia atau kasih karunia Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, dia digantung di Kalvari karena kita, iman itu diberikan. Dan iman itu adalah dasar atau fondasinya. Thank you. Kenapa ini? Oh, noise. Tes. Oke. Siap. Thank you. Tes. Iman itu adalah fondasinya. Tahukah bahwa kita punya iman kehidupan bisa goyang. Dan kita bisa kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, sama seperti antibodi kita. Tetapi iman keselamatan itu tidak datang pergi loh. Dan itu tidak tergantung perasaan. It's within you, itu ada di dalam dirimu. Ketika engkau percaya bahwa Yesus juru selamatmu. Iman keselamatan itu tetap tinggal di dalam hatimu. Peduli amat perasaanmu hari ini seperti apa, iman itu tetap. Dan iman itu yang akan sustain you. Iman itu yang akan menopangmu sehingga Anda tidak tergeletak. Pahami ini, Kristen sejati itu at the core. Itu berada langsung di level biji sesawi. Orang Surabaya bilang kecik ya, apa? Ya, itu sampai di bijinya. Dan itu adalah roh kita. Our spirit has been made alive. Tahukah Anda bahwa ketika Anda percaya pada Yesus, ketika kita menaruh iman pada Tuhan, manusia roh kita itu dihidupkan. Bedanya dengan orang yang belum terima Tuhan adalah manusia jiwanya udah ada. Dia bisa merasa, dia punya kemauan, dia punya kehendak bebas, dia punya perasaan. Tapi rohnya mati sehingga gak bisa bersekutu dengan Roh Kudus, gak bisa bersekutu dengan Tuhan. Sehingga mereka kalau datang melihat di gereja kita nangis di jamaah Tuhan, mereka heran. Lalu kita berkata satu dengan yang lainnya, iya Tuhan ngomong gini sama aku, Tuhan ngomong gitu, bukan ngeroh ya, tapi maksudnya kesaksian bahwa tiap hari dituntun oleh Tuhan. Itu mereka berkata, kalian ini halusinasi apa? Kalau manusia roh mereka itu mati, belum dihidupkan karena dosa, mereka gak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi orang-orang Kristen sejati, manusia rohnya sudah dihidupkan. Jadi kita tidak menilai segala sesuatu secara jasmani. Tapi kita menilai juga sebagai orang-orang yang rohani. Bukan orang-orang yang sok religi ya, sok religius gitu ya. Bukan orang yang agamawi. Tapi rohnya hidup. Dia bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan dia tahu kehendak Allahnya. Dan dia bisa melihat Tuhan dalam segala perkara yang orang lain semua heran. Manusia rohmu itu gak bisa meninggal. Di situ Tuhan taruh hidup kekal. Manusia rohmu itu dihidupkan. Kalau dulu kita sebelum terima Tuhan baca Alkitab, apa ini? Dengar khotbah bisa kritik kanan kiri. Karena kita merasa Tuhan gak berbicara. Tapi sekali kita berserah pada Tuhan Yesus, kita menerima anugerahnya. Kita merasa seperti lewat khotbah pun, meskipun penuh kelemahan, karena manusia yang lemah yang menyampaikannya, kita bisa menerima sesuatu, kita menerima rema. Manusia rohmu itulah fondasi kehidupan. Tidak mungkin bisa runtuh, itu tidak bisa mati lagi. Sadari bahwa hargai bahwa di dalam diri kita itu ada manusia roh kita yang harus kita hidupkan. Dan itu tidak bisa dihidupi dengan makanan. Kita makan rawon, soto, makan apalagi kalau di luar kota makan gudeg, makan apapun makanan. Tidak bisa menghidupkan roh kita. Karena makanan itu masuk ke jamban. Tapi hanya firman yang menjadi makanan manusia roh kita. Saya ingin Anda untuk mengerti poin ini dulu sebelum saya bahas ayat per ayat. Tidak runtuh dalam masalah karena kita punya Tuhan. Tidak runtuh dalam masalah karena manusia roh kita itu tidak bisa dijamah oleh permasalahan dunia. Tidak bisa runtuh dalam masalah karena manusia roh kita di dalam diri kita itu kekal. Dan melampaui kehidupan kita sekarang ini. Makanya itu manusia hidup bukan hanya dari roti. Tapi dari setiap mulut yang keluar dari firman Allah. Dan manusia roh itu jangan kau buat kelaparan setelah dihidupkan Tuhan. Makan firman. Belajar bersekutu dengan Tuhan. Selalu ada longing, selalu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Yesus. Aneh ya, kita bisa punya
barang-barang idaman. Bahkan kita bisa memilih, kita juga bisa punya orang-orang idaman di hidup kita. Kok kenapa dalam diri kita masih terasa hampa? Dan tidak bisa diisi dengan benda maupun manusia. Itu karena manusia roh kita craving, ngidam, bersekutu dengan Tuhan. Nah, karena itu saya nggak mau membuat manusia roh saya kelaparan, baik secara individu atau saya saat teduh secara pribadi maupun datang ke gereja bersekutu dengan saudara seiman. Itu membuat manusia roh saya dibangun. Itu dibangun. Ciri-ciri orang Kristen yang sejati itu adalah kehidupan kekristenannya keluar dari kerohanian yang ada di dalam dirinya. Nah sekarang mari kita baca ayat per ayat, saya jelaskan gimana tidak runtuh dalam masalah. Ada beberapa tips dari Tuhan. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ya, mamanya sama yaitu Maria. Dia menulisnya kepada ke-12 suku di perantauan. Dia tuliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi atau Messianic Jews zaman itu. Dituliskan karena mereka tersebar kemana-mana. Dia tulis surat untuk dibacakan. Saudara-saudaraku, dia berkata begini, saudara-saudara seiman. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini ayat 2 adalah ayat yang mengganggu. Ayat kedua ini adalah ayat yang membuat kita itu berkata, kok bisa begitu? Kok jatuh dalam berbagai pencobaan itu suatu kebahagiaan? Ngomong apa sih Yakobus ini? Tentunya ada hikmat Tuhan di dalamnya, coba saya jabarkan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan di sini bukan happy. Bahagia di sini adalah joy. Joy sama happy itu beda. Joy itu lebih kecil. Happy itu perasaan saja. Perasaan yang futile, perasaan yang rawan. Happy itu datang, happy itu pergi. Kalau dia pergi, tolong dinanti. Nanti-nantikan aja, nanti akan datang kembali. Dia comes and goes. But the joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita tidak datang pergi sifatnya. Sukacita itu buah roh. Dia tetap ada di sana matang pada pohonnya. Dan joy, kebahagiaan di sini atau sukacita di sini bisa cocok sama emosi apapun yang kita alami hari ini. Joy itu bisa coexist, bisa sama-sama hidup. Bisa hidup saat kita bahagia, joy itu bisa hidup saat kita susah. Joy itu bisa hidup saat kita ngamuk, saat kita marah. Joy itu juga bisa ada di sana saat kita sabar. Joy ini cocok sama segala macam emosi yang ada padamu hari ini. Apapun yang Anda alami hari ini, joy is right there. Makanya jangan kehilangan sukacitamu, jangan biarkan itu dicuri. Ketika murid-murid datang pada Tuhan Yesus dan berkata, wow kami semua excited, adrenalinnya lagi pumping, adrenalinnya lagi memompa di dalam dirinya. Wah kayak kita seperti sedang kompetisi atau ketika kita sedang mengalami sebuah keberuntungan atau ketika kita sedang diberitahu sesuatu kabar sukacita. Wah seperti kita itu hatinya lalu tiba-tiba berdebar keras, bukan karena tegang tapi karena senang. Dan mereka datang ke Tuhan Yesus berkata, setan pun tunduk sama kami. Wow, kami gak pernah loh dipakai seperti ini. Pertama kali aku doakan orang sembuh. Wow Tuhan Yesus. Tuhan berkata, good, bagus kamu happy. Tapi kalau kamu happy pun jangan lupa bahwa sukacitamu bukan karena hal-hal itu. Sukacitamu karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Joy itu yang membuat kita moderat. Joy itulah yang menopang kita saat kita lagi sedih gak sampai depresi. Kalau sedih itu jangan bablas. Karena masih ada sukacita Tuhan. Apapun terjadi Tuhan, aku tahu Tuhan. Sekalipun daging dan batinku habis lenyap. Bumi dan langit semua bergoyang. Aku tahu namaku sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Sedih gak sampai depresi. Tapi happy gak sampai lali. Bahagia gak sampai lupa. Orang biasanya kalau, wah aku dapat, bayangin. Misalnya ada undian, aku dapat mobil baru, wah seneng banget. Saking senengnya kita jadi lupa diri. Senang sekali, ingatlah itu hanya materi. Joy membuat kita jadi mawas diri. Ya puji Tuhan, haleluya, senang sih senang, gak munafik. Very happy.
Tapi happy tetap harus lakukan tanggung jawabnya sehari-hari. Se-happy sana, jangan lupa berdoa. Jangan karena senang sekali tiba-tiba dapat keberuntungan. Lalu habis itu sudahlah gak perlu pelayanan. Gak perlu hari ini aku cuti tidak baca firman. Karena kenapa? Aku terlalu bergairah untuk ini. I'm very excited for this. Apapun yang membuatmu happy hari ini, joy akan ngerem Anda untuk tidak jadi lupa diri. Kita diingatkan, hey, puji Tuhan, setan takluk sama kamu. Hari ini kamu melihat terobosan baru. Ini fenomenal, gak pernah terjadi dalam hidupmu. Yesus gentle reminder. Please jangan lupa, sukacitamu itu bersukacitalah karena namamu tertulis di kitab kehidupan. Bukan karena mujizat-mujizat ini. Wow. Tuhan ingatkan mereka, se-happy-happy kamu, masih akan ada pencobaan kemudian hari. Jadi, gak apa-apa bahagia. Tuhan gak suruh kita, Tuhan itu bukan tipe orang yang kalau kita lagi berapi-api lalu disiram sama air gitu, lalu dipadamkan. Tuhan tuh gak gitu. Cuman Tuhan mau kita itu tetap mengendalikan diri. Baik waktu happy, waktu sedih, kita tetap harus punya self-control, buah roh nomor 9. Tanpa buah roh nomor 9, kasih jadi berlebihan, sukacita jadi tak terkendali, damai sejahtera jadi membuat orang itu jadi pasif sama sekali. Ya. Kebaikan, kemurahan semua jadi ekstrim. Tetap kamu perlu self-control kata Tuhan sama Petrus. Kalian tetap perlu mengendalikan diri. Joy makes your low not so low, makes your high not too high. Sukacita, kebahagiaan membuat kita sedih gak sampai depresi. Dan kalau kita diberkati juga tidak jadi orang yang lupa diri. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan kata jatuh ke dalam pencobaan, bukan jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam pencobaan itu berarti sebelum dosa. Kita tidak bisa kontrol kapan kita dijebak dalam situasi yang mencobai. Asal kita jangan sengaja berjalan ke sana. Makanya di sini ayatnya, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Bukan berbahagialah kamu apabila kamu berjalan ke dalam pencobaan. Orang jatuh itu kan nggak tahu, jalan tiba-tiba, di situ ada batu. Kan dia nggak sengaja berjalan ke sana. Dia nggak sengaja mencelakakan dirinya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan itu tidak ada unsur kesengajaan. Tapi situasi yang tidak dia duga mencobai dirinya. Misalnya kalau kita lagi di jalanan, kita nggak membangkitkan amarah orang lain, kita nggak menjadi provokator. Tapi tiba-tiba kalau kita diprovokasi, kalau tiba-tiba ada orang yang dekat kita emosi, lalu nggak mau antri, lalu dorong sana sini, lalu tiba-tiba anak kita sama kita itu, anak kita didorong sampai jatuh. Dia serobot aja, main serobot nggak mau antri. Nah itu jatuh dalam pencobaan kita. Kita nggak mencobai siapa-siapa, kita jatuh dalam pencobaan. Dalam situasi seperti itu, tahan dirimu. Tuhan berkata, kamu bahagia jika kamu jatuh dalam pencobaan. Karena kamu bisa buktikan, Anda bisa membuktikan ketaatanmu pada Tuhan. Kapan kita sebagai orang Kristen bisa membuktikan ketulusan? Kapan kita bisa membuktikan kalau kita sungguhan? Ya lewat pencobaan. Apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, bukan jatuh ke dalam dosa. Jikalau situasi tiba-tiba itu menjebakmu, janganlah kita kecewa. Berhenti sejenak dan coba melihat dari perspektif yang lain. Mungkinkah Tuhan izinkan suasana ini agar supaya saya bertumbuh imannya? Bagaimana saya bisa mengalami buah roh yang namanya kesabaran kalau saya tidak ada orang cari gara-gara? Apakah Tuhan izinkan pencobaan hidup ini sekarang datang kepadaku sebagai kesempatan untuk bertumbuh? Mungkinkah Tuhan izinkan sekarang masalah persoalan di tempat kerja saya, keuangan,
Saya sekarang dililit hutang. Mungkinkah Tuhan itu mau bereskan prioritasku yang salah? Mungkinkah Tuhan itu mengizinkan hal ini bukan salahnya Tuhan, ini aku yang salah perhitungan. Mungkinkah ini menarik saya menjadi dekat pada Tuhan, membuat saya semakin bersandar dan bergantung pada kuasanya? Mungkinkah justru saya akan temukan hikmat-hikmat yang nanti kemudian saya bisa ajarkan kepada anak cucu saya, jangan ulangi kesalahan papa zaman dahulu kala. Kita itu harus punya pikiran yang berbeda waktu kita jatuh dalam pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah itu kesempatanmu untuk bertumbuh dalam iman. Kalau kita bisa mikir begini, kita tidak akan runtuh. Karena kita selalu mendapatkan titik terang dan kita selalu berhasil untuk optimis dalam setiap perkara. Kita akan selalu berharap pada Tuhan. Tuhan. Tapi masalahnya orang biasanya kalau jatuh dalam pencobaan biasanya cari kambing hitam. Kalau orang lain, kambing lain sudah bisa ketemu, dialah kambing hitamnya. Dia suka menyalahkan dirinya dan melukai dirinya. Don't do that. If you do that, kalau kita lakukan itu, kita akan kehilangan kesempatan emas untuk bertumbuh hari itu. Berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hal pertama yang dihasilkan waktu kita mengalami ujian iman itu adalah ketekunan. Yang pasti ketekunan itu bukan kepasrahan. Orang yang pasrah ketika dalam masalah, orang itu clueless, tidak tahu apa-apa. Sedia payung sebelum hujan, belajar firman sebelum alami pencobaan. Supaya ketika pencobaan datang, kita itu sudah tahu arah yang benar itu apa. Kita sudah mengerti kehendak Allah. Orang yang baru cari kehendak Tuhan, saat dia mengalami pencobaan, orang itu tidak akan bisa menemukannya. Karena pikirannya sudah dipenuhi dengan masalahnya. Makanya itu sedia payung sebelum hujan. Makanya itu bertumbuh itu harus reguler. Bertumbuh itu harus teratur. Sama Tuhan jalan itu harus konsisten. Jangan cari Tuhan ketika kita dalam permasalahan. Carilah Tuhan sebelum kita masuk dalam permasalahan. Ada nggak ada masalah, carilah Tuhan. Baik tidak baik waktunya beritakan firman. Karena ketika kita mengalami pencobaan, kita akan praktekkan pengetahuan kita. Pengenalan kita akan Tuhan itu jadi berguna. Ketekunan itu bukan kepasrahan. Orang pasrah itu ya sudahlah, terserah apa yang jadi kehendak Allah. Orang tekun itu tahu kehendak Tuhannya, dan dia press on, dan dia lawan arus untuk berjalan ke sana. Ketika kita dalam pencobaan, ya misalnya soal mengampuni. Kalau kita yakin dulu bahwa pengampunan itu kehendak Allah 100%. Waktu kita ditekan, waktu ada orang melakukan sesuatu yang merugikan, ketika kita itu ketika orang itu memberikan perlakuan yang salah terhadap kita. Ketekunan itu berarti, aku tahu aku harus mengampuni, tapi susah Tuhan. Lalu dia berdoa, minta didoakan, bahkan dia berpuasa, aku harus menang, aku harus mengampuni. Tekun itu tahu kemana dia tuju. Tapi dia ngotot ke situ karena dia tahu kalau dia nggak ngotot, dia pasti ke bawah arus. Tekun itu tahu apa yang harus dia lakukan. Masalah rumah tangga, aduh istrinya, kadang-kadang istrinya loh hari-hari ini tuh emansipasi bener. Gak hanya pria yang jadi biang masalah, kadang-kadang perempuan juga bisa dalam satu pernikahan. Tapi aku tahu bahwa cerai itu bukan jalan. Kecuali karena perzinahan. Itu pun gak langsung jalan tol. Itu pun masih ada jalan-jalan tikus yang masih bisa ditempuh untuk memulihkan hubungan itu. Aku udah ngelus-ngelus dada pasanganku ini. Ya ampun Tuhan tahu gini aku gak kawin sama dia. Percuma, kan kita tahu. Sebagai orang yang kenal kehendak Allah, menoleh ke belakang itu bukan jalan. Kita tahu di Efesus 6 berkata, semua perlengkapan senjata Allah itu di depan. Gak ada yang namanya baju zirah untuk geger kita. Punggung kita itu tidak dilindungi, makanya jangan lari dari masalah. Orang yang menoleh ke belakang dan lari tidak layak bagi kerajaan Allah. Hadapi. Aku tahu kalau jalan ke belakang bukanlah jalanmu Tuhan. Aku tahu satu-satunya jalan adalah mencari titik tengah, win-win solusinya di mana, dan aku belajar ngalah sebagai imamnya. Misalnya. Tekun itu tahu, meskipun susah, tapi dia ngotot ke sana. Pahami kata tekun.
Tekun itu tidak berarti tekun itu adalah suatu tindakan yang berdarah-darah. Untuk ke situ aku tekun. Seperti seorang atlet. Aduh, disuruh latihan begini begitu. Apalagi kalau yang nge-gym ya kan, udah masuk ke leg day semuanya yang disikat kakinya. Suruh core atau perutnya, suruh kardiovaskular, suruh latihan kardio seperti lari-lari, seperti lompat-lompat. Aduh, tapi harus tekun supaya burn calories. Orang mau menang harus tekun, setengah mati itu latihannya. Seperti anak-anak kecil yang gimnastik. Baik Rusia, China kan terkenal dengan atlet-atlet demikian. Itu dari umur-umur kecil, umur 5, umur 6 udah ditekuk-tekuk tuh. Sampai nangis-nangis tapi dia terus karena dia pikirannya ke Olimpiade dan dia mau menang emas. Tekun itu tahu visinya. Aku tahu bahwa ini yang aku tuju. Ini yang aku mau. Aku ke situ berdarah-darah, berkeringat-keringat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang yang clueless akan ditelan pencobaan. Tapi orang yang teguh berdiri pada firman, orang itu akan memperoleh kekuatan baru, mereka akan berjalan dan tidak lesu. Masa muda mereka akan diperbarui seperti Raja Wali. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan bukan kepasrahan, tapi active endurance. Ya. Kata tekun itu kata aktif, bukan kata pasif. Kalau pasrah itu pasif, ya terserahlah. Aku nyerah, bukan. Tekun itu aktif. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sudah tekun, gak bisa satu ronde. Tekun itu gak pernah satu ronde. Tekun itu beronde-ronde dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang di sini itu perlu waktu. Coba kalau Anda lihat buah mangga jikalau musimnya atau buah apapun juga durian. Kalau Anda suka saat teduh di alam terbuka, janganlah bertapa di bawah pohon durian maupun pohon nangka. Tahukah buah yang matang pada pohonnya itu jatuh sendiri pada waktunya? Buah yang matang pada pohonnya, untuk memperoleh buah yang matang dari ketekunan, diperlukan yang namanya waktu dan tidak bisa di-bypass. Jangan punya mentalitas Kristen instan. Saya percaya mujizat. Tidak selalu mengalaminya. Saya sendiri tidak selalu mengalaminya. Dan saya tidak selalu melihat dalam pelayanan saya, orang lain mengalaminya, nggak tentu. Tapi karena kami tekun terus mendoakan orang, semakin besar jumlahnya orang yang mengalaminya. Daripada orang yang tidak percaya akan mujizat. Tidak akan mengalaminya sama sekali. Kami tidak pernah kehilangan kesempatan untuk orang lain mengalaminya karena ketaatan kami. Dan kalau orang lain tidak mengalaminya pun waktu kami doakan, tidak terjadi mujizat secara instan, orang itu pun menerima kasih karunia. Pelayanan kami selalu mendatangkan grace, kasih karunia Tuhan. Saya percaya mujizat. Dan yang namanya mujizat itu tidak boleh didefinisikan murahan. Dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Enggak. Mujizat itu tidak ada rumusnya. Jadi jikalau ada orang yang mengalami kesembuhan, ya itu pun kasih karunia Allah. Mujizat atau tidak, semua pengetahuan yang baik itu milik Tuhan. Teknologi, obat-obatan, dokter, suster. Berapa banyak anak-anak Tuhan bahkan yang bekerja di bidang-bidang demikian. I believe every healing comes from the Lord, but not every healing is divine healing. Saya percaya setiap kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Orang-orang yang bekerja di dunia medis akan tahu, dimanapun juga badan kita itu tidak bisa diatur sendiri namanya. Kita ditanya juga alergi obat apa. Badan kita kan memutuskan sendiri, dan itu keputusan yang maha kuasa. Mau pakai ini, pakai cara itu, kalau dia nggak responi mau gimana, mau bisa apa? Jantung dipompa, nanti pakai alat ini, pakai alat yang lebih resiko lagi. Semua kan tergantung jantungnya nanti pada akhirnya. Meskipun mesinnya juga jalan. Orang tetap bisa hidup dengan mesin, tapi kalau orang itu sudah nggak hidup, ya nggak hidup. Meskipun dia masih secara teknis hidup, tapi tidak secara praktis. You see, God has the last say over. Tuhan punya kata terakhir, pegang kata terakhir dalam kehidupan setiap manusia.
Setiap kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Tapi tidak semua kesembuhan adalah kesembuhan ilahi. Saya pernah melihat, gak perlu saya ceritakan, bahkan mujizat terjadi di depan mata. Orang gak pernah jalan sama sekali, kaki sudah seperti biting, sudah seperti lidi. Itu bahkan ada di dokumentasi, FKA awal-awal juga melihat yang demikian. Berdiri, ada juga yang angkat tilamnya seperti di kitab Injil. Itu kaki sudah seperti itu gak bisa dipura-pura. Muscle-nya sudah atrofi atau sudah penyusutan. Karena sudah puluhan tahun gak dipakai. Orang kalau baru lumpuh sehari, lain dengan orang kalau sudah lumpuhnya 40 tahun. Jalan di depan mata saya. Coba jelaskan. Itu juga healing dari Tuhan. Tapi kali ini divine healing. Mujizat itu tidak ada teorinya. Mujizat itu tidak ada rumusnya. Allah bekerja dengan luar biasa. Kalau Anda tanya kenapa Tuhan tidak selalu lakukan mujizat secara instan, I don't know. Makanya Tuhan tidak bisa berada di dalam telapak tangan kita, kita kontrol seperti remote control, kanan kiri sekehendak gua. Nggak bisa. Makanya kita harus takut akan Allah, kita tidak pegang hari esok, dan kita juga tidak punya kuasa. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa beriman, Tuhan yang menjawabnya. Oke, jangan salah mengerti, saya percaya mujizat Tuhan. Dan saya pernah melihat mujizat-mujizat yang bukan hanya kesembuhan, hal-hal yang tidak masuk akal. Nanti lain kali aja kalau kita duduk-duduk secara informal, saya cerita-cerita. Tapi kalau khotbah seperti ini mending langsung pada prinsip dan proteinnya. Namun demikian, Alkitab mengatakan, soal karakter hidup kita, nothing is instant. Tidak ada yang instan. Kekristenan itu perlu ketekunan. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang pada pohonnya itu perlu waktu. Tidak bisa di-bypass. Karena itu kadang-kadang kalau kita merasa kita itu kok terus dibentuk di area tertentu. Bilang sama Tuhan, monggo silakan. Terjadilah atasku sesuai kehendak-Mu Tuhan. Jangan melawan. Akan lama prosesnya. Sebab Tuhan tidak mau mematangkan anak-anaknya secara instan. Meskipun keselamatan terjadi secara instantly, misalnya penyamun yang di samping Yesus, hari itu juga Yesus berkata, sore ini kau dan aku di Firdaus. Memang mereka bertiga, Tuhan Yesus dan 2 orang penyamun di kiri kanannya sama-sama meninggal dunia. Hari itu juga, keselamatan itu instan, tapi bukan kekristenan. Kekristenan yang sejati itu lapis legit. Dibikin sama Tuhan itu lapis per lapis dan itu perlahan-lahan harus matang di pohonnya. Itulah sebabnya perlu kita komitmen kepada Tuhan. Itulah sebabnya komitmen itu penting sekali. Misalnya dalam pernikahan. Pernikahan juga wow. Ada satu orang muda baru pacaran berkata, wow, kayaknya perasaan seperti ini. Ya, Lavian Rose ini. Ini yang akan kurasakan seumur hidupku. Saya berkata, true, betul sekali. But not only that. Tuhan juga tidak akan memberimu berkat romansa, tapi juga Tuhan akan membuat kalian semakin serupa. Dan itu perlu pembentukan dan gesekan. Membuatmu semakin sehati. Intimacy itu bukan secara fisik only. Intimacy itu juga secara hati, pikiran, selaras. Tuhan akan membuat kalian dewasa dalam pernikahan. Saya ngomong sama anak muda itu betul, tapi not only that. Nah hanya itu. Dibutuhkan komitmen. Kerja juga mesti komitmen. Semua orang sekarang sih kepinginnya judi. Apa sih masalahnya orang-orang yang sekarang terlibat dengan judi online dan sebagainya? Karena mau instan. Dia kira itu sebenarnya yang salah adalah doktrin teologinya. Salah percaya makanya salah melangkah. I do not believe kekayaan yang sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anaknya itu terjadi secara instan. Kita harus belajar menabung, kita harus belajar menghemat, kita harus belajar budgeting. Kita harus belajar tanggung jawab supaya income kita tidak dibawa expenditure kita. Simple matematika, simple ekonomi. Lalu kita cuma taunya iri ketika lihat orang lain diberkati. Kita nggak lihat resumenya, kita nggak lihat CV-nya, kita nggak lihat sejarahnya. Puluhan tahun orang itu menabung. Sedangkan yang lainnya gaya, dia mawas diri pelan-pelan naikkan taraf hidupnya.
Lalu ketika orang lain berhasil, kita tinggal cerca dan kita tinggal nyinyir. Uang siapa dan apa. You don't know the history. Mungkin kita nggak ngerti. Nggak usah pedulilah apa kata dunia. Yang penting Anda lakukan dengan benar hidup Anda. Itu Kristen sejati, kelola talenta. Apa sih masalahnya judi-judi segalanya ini? Pahami. Karena semua orang berangan-angan, kalau bisa aku langsung kaya. Bahaya. Bisa. Tidak ada orang yang memenangkan lotre misalnya, yang sampai jutaan dolar misalnya di luar negeri, yang bisa setelah itu hidupnya genah. Kalau dia tidak membangun portfolionya dulu, karakternya pelan-pelan, waktu dia sampai di sana tiba-tiba besar pasak dari tiang, artinya berkatnya, rezekinya lebih besar daripada karakternya untuk bisa mengelola. Yang namanya kekayaannya melebihi kekayaan karakternya. Coba lihat nanti ya, tiba-tiba dia dirubung dengan teman-teman yang palsu, semua minta pinjaman, pesta poranda karuan, beli barang-barang. Memang dari dulu nggak punya taste, nggak punya selera. Dia nggak tahu barang mana yang adalah kebutuhan, mana adalah keinginan. Beli yang bahasa Ibrani yang boten, yang enggak, jatuh miskin. Padahal kemarin memenangkan $10 million. Anda lihat 10 months later, 10 bulan kemudian, jatuh miskin lagi. Tapi kali ini dengan stres yang luar biasa, karena dia pernah mengecap kekayaan. Gak ada orang menang lotre bisa langgeng hartanya. Gak ada. Karena pikiran di masyarakat yang berkata, aku mau kaya instan. Ini yang bahaya. Kekristenan mengajarkan ketekunan meskipun keselamatan itu instan. Meskipun mujizat itu instan. Tapi kekristenan mengajarkan bahwa dalam everyday walk, perjalanan hidup kita day to day setiap hari, ketekunan adalah the main player. Pemain utama itu namanya ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Dan buah yang matang pada pohonnya itu perlu waktu untuk bertumbuh. Ke gereja juga harus komitmen. Orang-orang Kristen yang kejar-kejar pembicara, oh di gereja ini hari ini, padahal di gereja situ domisilinya. Lalu habis itu di sana di mana ada pembicara menarik ke situ, ke sana sini, itu Kristen gak akan tumbuh. Karena itu bukan kehendak Allah. Church hoppers don't do God's will. It is not God's will. Itu bukan kehendak Allah untuk kita itu pindah-pindah. Itu bukan kehendak Tuhan. Dengan tertanam kita akan bertunas seperti pohon korma. Seperti pohon aras di Libanon. Amin Bapak Ibu Saudara. Matang di pohon itu perlu tekun. Perlu komitmen. Pekerjaan juga sama. Berapa banyak kita yang mau serabutan kalau ditanya. Sana kerjanya apa? Serabutan. Loh, serabutan kalau hanya untuk 3 bulan, untuk menyambung kehidupan sementara. Tapi 3 bulan itu jangan kau nikmati. Jangan kau manjakan. Bulan keempat sudah harusnya dapat pekerjaan yang tetap. Jangan serabutan. Tuhan tidak pernah panggil kita serabutan. Tuhan tidak pernah memberi kita karunia multitasker, itu tidak pernah. Multitasking itu tidak ada. Coba nggak percaya. Itu hanya ada di film namanya Mr. Bean yang bisa ganti celana, sikat gigi, dan nyetir sekalian. Anda lakukan itu, nyetir sampai HP-an aja bisa tabrakan. Jangan lakukan itu. Tuhan suruh kita bukan multitasker, tapi bisa bagus di satu area. Kenapa ada orang tertentu kelihatannya bisa multitasking? Karena dia cepat wisuda. Di satu tugas yang diberikan, dia sungguh-sungguh dan berhasil. Lanjut berikutnya itu sinergi semua. Kelihatan di mata orang, seperti rainbow atau pelangi itu, kelihatannya warna-warni itu kalau diputar semuanya itu cuma satu putih. Kelihatannya multitasking, tapi sebenarnya orang itu sangat responsibel dengan setiap task yang diberikan. Jangan serabutan. Kalau Anda kerja serabutan, ya nggak apa-apa namanya, kan namanya survival untuk bertahan. Tapi tetap goalnya adalah mencari pekerjaan yang tetap. Bukan soal bayarnya, tapi bangun karir di sana. Kalau kita mau bayaran tertinggi, mungkin merampok bank itu. Itu lebih cepat kaya daripada menjadi pegawai. Pegawai di bank mungkin bukan yang duduk di meja, mungkin cleaning service-nya. Apapun itu juga selalu mulai dengan satu. Tekun itu jalan berkat Bapak Ibu. Ini masalah di masyarakat yang mengira bahwa instan itu adalah berkat yang dinanti-nantikan. Tidak ada. Sekalipun kalau Anda dapat itu kutukan.
Karena karaktermu tidak cukup untuk itu. Tidak matang pada pohonnya. Buah yang dipaksakan, dicabut sebelum waktunya, masam semua pada akhirnya dan membuat ngilu gigi. Jangan sampai kita memperoleh buah yang tidak matang. Tapi waktu kata buah yang matang ini menarik buat saya. Salah satu strategi setan untuk menggagalkan orang Kristen hari-hari ini adalah membuat dia punya perasaan gerusa-gerusu, tergesa-gesa dan terburu-buru. Pernahkah Anda merasa begitu? Rasanya mau berdoa itu rasanya kayak diburu waktu, pernah nggak? Lalu nanti sudah nggak berdoa nih, waktu kerja diburu-buru rasa guilty, tadi doanya nggak cukup. Jadi orang itu kerjaan apapun juga itu nggak bisa sepenuh hati, sepenuh waktu. Orang pelayanan juga bisa dihinggapi virus begini, misalnya minggu depan, baru minggu depan, masih minggu depan, dia pertama kali akan menjadi WL atau pemimpin pujian. Wow, seminggu itu perasaan itu dihantui, grogi, lalu habis itu sudah nggak bisa doa, terobsesi dengan itu. Jangan, itu salah satu strategi setan. Berapa banyak orang dalam pelayanan burnout juga karena begitu, karena mismanagement, tidak bisa manage feelingnya, perasaannya. Kerja ini gak bisa konsentrasi, kerja itu gak bisa fokus. Waktu mengerjakan itu merasa tergesa-gesa, waktu mengerjakan ini merasa terburu-buru. Lucu, pas doa rasanya aduh, TikTok gak bisa konsentrasi, baca firman itu kayak gak bisa masuk. Nyembah Tuhan juga gak bisa masuk hadiratnya, kayak rasanya asal-asalan, pokoknya nyanyilah. Kalau saya sudah punya komitmen 15 menit, doa ya 15 menit, rasanya itu kayak tergesa-gesa, padahal cuma 15 menit saja. Nanti waktu mulai kerja, waktu kerja dihantui perasaan, kamu gak doa, itu setan semua. Itu membuat kita itu jadi orang yang gak pernah matang di pohon manapun juga. Doa juga gak matang, kerja juga gak matang. Pas sekolah mikir pacaran, nanti pas pacaran mikir sekolah. Ini orang yang gak pernah matang pada pohonnya. Menurut saya salah satu strategi setan di agama adalah membuat orang tidak bisa fokus. Fokus, kalau di gereja fokus. Kalau kerja fokus, kalau di kerja jangan mikir gereja. Kerja sumber. Kalau di gereja jangan mikir kerja. Kalau semuanya kita lagi doa, jangan mikir yang lainnya. Setelah doa, pikirkan semuanya itu dengan kuasa doa yang kau dapatkan tadi pagi. Pikirkan sungguh-sungguh. Di kantor, jangan nganggur. Di kantor jangan berdoa. Berdoa di hati maksudnya. Tapi jangan habis itu kita ambil sesi khusus 1 jam di kantor. Baca Alkitab dan doa. Marah nanti bosnya. Kecuali kalau kantornya adalah departemen doa. Ini yang disebut memperoleh buah yang matang. Pahami bahwa Anda mesti matang. Saya dan Anda dan kita harus matang di pohon kita yang Tuhan tentukan. Belajar matang, perlu waktu, perlu sabar, perlu komit, perlu tekun, perlu konsentrasi. Karena nanti ya pasti ada loopholes, lubang-lubang yang terabaikan. Kalau Anda tidak konsen, kalau kita tidak fokus, kita tidak akan bisa melihat potensi yang Tuhan beri. Kita tidak akan bisa, kerjaan kita tidak akan pernah bagus apapun itu. Bekerja untuk Tuhan juga nggak bagus. Pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita juga nggak bagus. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalimat ini berkata kalau kamu kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Garis bawahi kata memintakannya kepada Allah. Coba saya jelaskan dulu, hikmat itu apa? Kalau kita kekurangan hikmat, kita harus minta sama Tuhan. Tapi kalau kurang pengetahuan, jangan minta sama Tuhan, baca Alkitabnya. Alkitab tidak berkata seperti ini, tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan pengetahuan. Pengetahuan tidak boleh kurang, timbalah. Pengetahuan yang umum, ya itu juga dari Tuhan, namanya sekolah. Anak-anak itu, anak-anak yang masih di bangku sekolah, tugas dasarnya adalah bersekolah dengan benar. Tapi kita semuanya, apapun profesi kita sekolah tiap hari. Kita setiap hari mengisi hidup kita dengan firman. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan pengetahuan, jangan minta sama Tuhan, buka Alkitab.
Tuhan akan tuntun. Tuhan, jangan minta sama Tuhan pengetahuan. Timba dulu pengetahuan, nanti Tuhan akan pakai pengetahuan itu untuk mengajarimu hikmat. Paham Bapak Ibu Saudara? Tuhan Alkitab tidak pernah berkata, Yakobus dalam urapan menuliskan demikian. Kalau ada yang kekurangan hikmat, dia tidak berkata kekurangan pengetahuan. Apa bedanya hikmat dan pengetahuan? Pengetahuan adalah the what. Pengetahuan itu apa? Hikmat itu bagaimana? Kalau hikmat itu the how. The what jangan minta. Itu sama dengan kita ngomong di sekolah, oke, aku minta pengetahuan. Oh, pengetahuan enggak untuk diminta. Pengetahuan yang sudah disediakan, diajarkan di sekolah, konsentrasi, pelajari, kamu renungkan, latihan. Nah setelah itu, kalau masih bingung bagaimana mengaplikasikan pengetahuan dan rumusnya, boleh ada ekstrakurikuler, les namanya, atau guru akan mementori secara pribadi. Tapi anak yang belum apa-apa mau les, tapi nggak pernah belajar dan nggak pernah konsentrasi di kelas, jangan dileskan Bapak Ibu Saudara. Suruh dia dengarkan pelajaran. Pengetahuan itu tugas sang murid, hikmat tugas sang guru. Karena itu tidak dikatakan oleh Yakobus, barang siapa di antaramu kekurangan pengetahuan. Baca Alkitab. Bukankah lagu tadi, jangan berpikir aneh-aneh. Gak dinyanyikan tadi ya, yang nyanyian dari timur kapan hari. Firman Tuhan itu penting sekali. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Hikmat itu the how. Knowledge atau pengetahuan itu the what. Pengetahuan itu adalah kebenaran. Hikmat itu adalah applied knowledge atau pengetahuan yang diaplikasikan. Aplikasi dari pengetahuan yang kita dapat itu hikmat. Karena itu di Alkitab dikatakan kalau ada kekurangan hikmat, bukan pengetahuan, minta kepada Allah. Bahasa Inggrisnya ask God. Minta loh ya. Bukan dengan menuntut Allah, apalagi marah-marah, tuding-tuding dan rasa kecewa. Kalau orang kayak gitu, ketika kau kekurangan hikmat, minta kepada Allah, bukan marahi Allah. Kalau kita nggak ngerti sesuatu, kenapa kau izinkan ini dan itu? Hendaklah kita jangan banyak bicara dulu atau masuk hadirat Allah, lebih banyak mendengar, kata kita pengkhotbah, kita masuk dengan hati yang rendah hati dan berkata, I don't know about this, aku nggak ngerti. Sama sekali sekarang itu I'm lost, sungguh-sungguh aku seperti tersesat dalam pikiranku. Lord Tuhan, aku minta hikmat. Mintalah dengan humility, dengan kerendahan hati. Bantu aku mendapatkan perspektif yang baru tentang hal ini Tuhan. Tapi banyak orang Kristen itu kalah di depan. Waktu masuk hadirat Tuhan dengan marah-marah, dengan tuding-tuding dan curhat-curhat yang tidak perlu dan rasa kecewa dilampiaskan ke Tuhan. Kenapa engkau? Alkitab berkata kalau kau kekurangan hikmat, bukan tuding Allah, tapi minta kepada Allah. Kalau kita kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan, bukan marah-marahin Tuhan. Nah kesalahan orang Kristen kenapa setelah mengalami permasalahan, dia runtuh karena bukan dia minta hikmat, dia marah justru menuding Allah yang bukan-bukan. Bapak Ibu Saudara, inilah kesalah kaprahan orang-orang Kristen dalam menghadapi permasalahan. Upon entering the presence of God, they put on the wrong attitude. Waktu masuk ke hadirat Allah, bukan datang untuk belajar, untuk gain atau memperoleh godly perspektif atau perspektif ilahi, tapi mereka masuk dengan ngamuk-ngamuk sama yang maha kuasa. 100% so pasti tidak akan memperoleh hikmat, malah justru semakin tersesat. Tapi kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Ask God, not be demanding, tapi asking, bertanya pada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau kita kekurangan hikmat, you ask God. Minta pada Allah, bukan cari di buku, bukan cari di majalah. Orang pertama yang kita datang ketika kita dalam masalah adalah Tuhan dan firman-Nya. Barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia cari di perpustakaan. Nggak ada itu bunyinya. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia cari psikiatris. Bukan tuh. Bahkan pendeta pun bukanlah alamat ke satu. Kami hanyalah pembantu. Kami hanyalah penolong, pembantu saja. Penolong dengan P huruf kecil, penolong P huruf besar.
adalah Roh Kudus. Barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada seorang konselor? Bukan. Itu nanti, step 2, step 3. Jikalau dibutuhkan. Tetap perlu, Yakobus nanti juga tulis di berikut-berikut ini suratnya. Dia berkata, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yakobus 5. Tapi hal pertama, kalau kamu kekurangan hikmat, kata firman, hendaklah orang itu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya directly to God. Mintakannya kepada Allah. Minta, bukan ngamuk. Minta, bukan marah. Minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Nanti Allah akan tuntun. Ketika Paulus datang masuk ke Damaskus, tadinya mau menganiaya gereja, lalu dia lihat terang di jalan. Waktu dia masuk ke dalam, dia dapat wangsit pewahyuan. Nanti sebentar lagi akan ada satu orang datang kepadamu dan memberitahumu. Aku akan memberitahukan kepadamu jalan. Lalu Tuhan bilang dari sisi sana, seorang Kristen namanya Ananias, kamu pergi ke Paulus, tunjukkan jalan itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai manusia. Tapi setelah kita datang kepadanya, manusia itu akan masuk ke konteks yang tepat di hidup kita. Tapi kalau kita salah terhadap Allah, semua manusia yang salah tiba-tiba akan mengerumuni kita seperti lalat pada kotoran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Simple bukan? Itu saja. Saya kasih summary 3 poin yang Anda bisa bawa pulang ke rumah. Dari khotbah ke-1, ciri-ciri orang Kristen sejati, yaitu tidak runtuh dalam masalah. Pertama, anggaplah pencobaan hidup sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Nomor 1. 2, kenakanlah sikap hati yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Apapun juga yang Anda alami atau belum alami, ingat kasihnya. Sikap hati yang harus Anda kenakan adalah joy. Dan joy itu ini loh. Bagaimana aku bisa joyful, Pastor Philip, aku ngalami ini loh. Joyful itu bisa. Karena joyful itu tidak berkenaan dengan perkara dunia atau apa yang Anda alami. Joy itu berkenaan dengan kebaikan Tuhan. Saya percaya dalam segala perkara, saya punya hak untuk berharap dan percaya bahwa Allahku tetap baik dan akan berbuat baik kepadaku. Bahkan lewat situasi yang terburuk pun Tuhan tetap akan berbuat baik kepadaku. Bolehlah aku GR begitu, tolong jangan dilarang untuk saya GR demikian. Karena saya orang Kristen yang sejati, saya berhak berpikir begitu. Bahwa in everything, dalam segala sesuatu yang ku alami, aku berhak percaya bahwa Allahku baik dan Dia akan melakukan kebaikan dalam hidupku. Bagaimana? Aku tidak tahu. Itu butuh hikmat. Persisnya seperti apa aplikasinya? I don't know. Tapi Tuhan, aku berserah penuh. Serah yang gini boleh, bukan pasif soalnya. Udah tahu tujuannya. Tapi aku berserah untuk menerima perspektif yang baru. Tell me Lord, what goodness I may receive from you through this terrible situation. Kebaikan apa yang bisa aku peroleh ya Tuhan Yesus dalam situasiku yang paling parah ini. Aku berharap hanya kepadamu. Karena kenakan sikap hati yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Lalu minta hikmat. Yang ketiga, ini cara minta hikmat itu pun dibagi jadi 2 ari-ari. Mintalah hikmat untuk memecahkan masalah itu. Tuhan punya loh pemecahan masalah kita. Tuhan itu pegang solusinya. Dia itu jalan, dia itu kebenaran, dia itu hidup. Entah kita minta untuk memecahkan hikmat, memecahkan masalah itu, atau sementara ini hanya untuk tabah menanggungnya. Itu pun hikmat. Kasih aku hikmat. Bagaimana pecahkan masalah ini. Daripada aku ngamuk-ngamuk, marah-marah, malah gak dengar sama Tuhan, malah tuli telingaku. Malah jadi salah hatiku. Mendingan aku datang ke hadirat Allah, Tuhan, tell me what to do. Beritahu aku, mintalah hikmat untuk memecahkan masalah itu, atau untuk tabah menanggungnya. Mungkin belum ada titik terang, belum ada titik cerah. Secercah harapan di depan itu tidak kelihatan cahaya. Tetapi saya tahu Tuhan pasti memberi saya ayat hari ini, kekuatan, memberi saya penghiburan, teman. Tuhan akan memberi saya kasih karunia yang cukup. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Kasih aku tabah Tuhan untuk menanggung hal ini. Aku tahu aku bisa melaluinya. Suatu hari aku akan menoleh ke belakang dan melihat, wow, God has been good to me. Tuhan sudah memelihara. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi berkat buat Anda, semoga ini jadi jawaban buat Anda. Pagi-pagi memang agak berat, tapi semuanya mikir dengan baik dan cerna. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Nah, kita cerna baik-baik, dan saya percaya firman ini akan berguna untuk hari-hari yang akan datang. Jadilah orang Kristen yang sejati dalam hidupmu, jangan jadi orang Kristen yang pura-pura, jangan jadi orang Kristen yang KTP-an, tapi jadi orang Kristen yang dari dalam manusia rohnya ada.